Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang pelaksanaan jenazah. Saya akan menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan jenazah. 1. Kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Apabila seseorang telah dinyatakan positif meninggal dunia, ada beberapa hal yang harus disegerakan dalam pengurusan jenazah oleh keluarganya, yaitu memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburnya. Namun, sebelum mayat itu dimandikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu seperti berikut. 1. Pejamkanlah matanya dan mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosanya. 2. Tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak kelihatan auratnya. 3. Ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. 4. Bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya tidak dilarang mencium si mayat. 2. Perawatan jenazah. 1. Memandikan jenazah. Syarat-syarat wajib memandikan jenazah. Jenazah itu orang Islam, apapun aliran, mazhab, ras, suku, dan profesinya. Yang berhak memandikan jenazah, apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikannya hendaklah laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali istri dan mahramnya. Apabila jenazah itu perempuan, hendaklah dimandikan oleh perempuan pula. Laki-laki tidak boleh memandikan kecuali suami atau mahramnya. Apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada semua, suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. Apabila jenazah itu seorang suami, sementara istri dan mahramnya ada semua, istri lebih berhak untuk memandikan suaminya. Jika mayatnya anak laki-laki atau anak perempuan masih kecil, perempuan atau laki-laki dewasa boleh memandikannya. Berikut tata cara memandikan jenazah. A. Di tempat tertutup agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan dan yang mengurusnya saja. B. Mayat diletakkan di tempat yang tinggi seperti dipan. C. Dipakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya tidak terbuka. D. Mayat didudukkan atau disandarkan pada sesuatu, lantas disapu perutnya sambil ditekan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar. Setelah itu, dibersihkan dengan tangan kiri dan yang boleh memandikannya dianjurkan mengenakan sarung tangan. Dalam hal ini, boleh memakai wangi-wangian agar tidak terganggu bau kotoran si mayat. Setelah itu hendaklah mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi si mayat. F. Membersihkan semua kotoran dan najis. G. Mewudukan, setelah itu membasuh seluruh badannya. H. Disunahkan membasuh 3-5 kali air untuk memandikan mayat sebaiknya dingin. Kecuali udara sangat dingin atau terdapat kotoran yang sulit dihilangkan, boleh menggunakan air hangat. 2. Mengafani jenazah. Setelah selesai dimandikan, jenazah selanjutnya dikafani. Pembelian kain kafan diambil dari uang si mayat sendiri. Apabila tidak ada, orang yang selama ini menghidupinya yang membelikan kain kafan. Jika tidak mampu, boleh diambilkan dari uang kas masjid atau kas RT atau RW atau yang lainnya secara sah. Apabila tidak ada sama sekali, wajib atas orang muslim yang mampu untuk membiayainya. Kain kafan paling tidak 1 lapis, sebaiknya 3 lapis bagi mayat laki-laki dan 5 lapis bagi mayat perempuan. Setiap 1 lapis diantaranya merupakan kain basahan. Abu Salamah radhiyallahu anha menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Berapa lapiskah kain kafan Rasulullah SAW?" 3 lapis kain putih, jawab Aisyah. Hadis riwayat Muslim. Cara membungkusnya adalah hamparkan kain kafan helai demi helai dengan menaburkan kapur barus pada tiap lapisnya. Kemudian, si mayat diletakkan di atasnya. Kedua tangannya dilipat di atas dada dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Mengafaninya pun tidak boleh asal-asalan. Apabila kalian mengafani mayat saudara kalian, kafanilah sebaik-baiknya. Hadis riwayat Muslim dari Jabir Abdullah radhiyallahu anha. 3. Menyolati jenazah. Orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan Islam berhak untuk disolatkan. Sabda Rasulullah SAW,
Salatkanlah orang-orang yang telah mati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Salatkanlah olehmu orang-orang yang mengucapkan La ilaha illallah. Hadis riwayat Daruqutni. Dengan demikian, jelaslah bahwa orang yang berhak disolati ialah orang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang telah murtad dilarang untuk disolati. Untuk bisa disolati, keadaan si mayat haruslah 1. Suci baik badan, tempat maupun kafan. 2. Sudah dimandikan dan dikafani. 3. Jenazah sudah berada di depan orang yang menyolatkan atau sebelah kiblat. Adapun tata cara pelaksanaan sholat jenazah adalah sebagai berikut. 1. Jenazah diletakkan di depan jamaah. Apabila mayat laki-laki, imam berdiri di dekat kepala jenazah. Apabila mayatnya perempuan, imam berdiri di dekat perut jenazah. 2. Imam berdiri paling depan diikuti oleh makmum. Jika yang mensolati sedikit, usahakan dibuat 3 baris atau saf. 3. Mula-mula semua jamaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Adapun isi dari niat sholat jenazah tersebut adalah, jika mayatnya laki-laki maka niat yang dibaca adalah Usolli ala hazal maiti arba'a takbiratin fardol kifayati imaman makmuman lillahi ta'ala. Aku berniat sholat atas jenazah ini 4 takbir fardu kifayah sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Adapun mayatnya perempuan, usolli hazihil maitati arba'a takbiratin fardu kifayatin imaman makmuman lillahi Ta'ala. Kemudian takbiratul ihram yang pertama, dan takbir pertama itu dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah. Takbir yang kedua dan setelah itu membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Takbir yang ketiga kemudian membaca doa untuk jenazah. Bacaan doa bagi jenazah adalah sebagai berikut. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu apabila jenazahnya laki-laki. Dan apabila jenazahnya perempuan, Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah, ampunilah ia, kasihanilah ia, sejahterakanlah ia, maafkanlah kesalahannya. Takbir keempat dilanjutkan dengan membaca doa sebagai berikut. Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftina ba'dahu wa ghafir lana wa lahu. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan kami penghalang dari mendapatkan pahalanya, dan janganlah Engkau beri kami fitnah sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia. Hadis riwayat Hakim. Membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. 4. Mengubur jenazah. Perihal mengubur jenazah ada beberapa penjelasan sebagai berikut. 1. Rasulullah SAW menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan sesuai sabdanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, segerakanlah menguburkan jenazah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 2. Sebaiknya menguburkan jenazah pada siang hari. Mengubur mayat pada malam hari diperbolehkan apabila dalam keadaan terpaksa seperti karena bau yang sangat menyengat, meskipun sudah diberi wangi-wangian, atau karena sesuatu hal lain yang harus disegerakan untuk dikubur. 3. Anjuran meluaskan lubang kubur. Rasulullah SAW pernah mengantar jenazah sampai di kuburnya. Lalu, beliau duduk di tepi lubang kubur dan bersabda, luaskanlah pada bagian kepala dan luaskanlah juga pada bagian kakinya. Ada beberapa kurma baginya di surga. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. 4. Boleh menguburkan 2-3 jenazah dalam satu liang kubur. Hal itu dilakukan sewaktu usai perang Uhud. Rasulullah SAW bersabda, galilah dan dalamkanlah. Baguskanlah dan masukkanlah 2 atau 3 orang di dalam satu liang kubur. Dahulukanlah atau masukkan lebih dulu orang yang paling banyak hafal Al-Quran. Hadis riwayat Nasai dan Tirmizi dari Hisham bin Amir radhiyallahu anha. Bacaan meletakkan mayat di dalam kubur. Apabila meletakkan mayat di dalam kubur, Rasulullah SAW membaca, Allahumma fta'ab wa basamali ruhihi wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu wa wasilahu fi qabrihi.
dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah dan atas nama sunnah Rasulullah. Hadis riwayat 5 ahli hadis kecuali Nasai dan Ibnu Umar radhiyallahu anha. Sebelum dikubur, ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan atas hutang-hutang si mayat jika ada, baik dari harta yang ditinggalkan atau dari sumbangan keluarganya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Diri orang mukmin itu tergantung, tidak sampai kehadirat Tuhan karena hutangnya, sampai dibayar dahulu hutangnya itu oleh keluarganya." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anha. 3. Takziah atau melayat. Takziah atau melayat adalah dengan maksud menghibur atau memberi semangat dan untuk mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah kematian. Para muazin, orang laki-laki yang bertakziah atau muaziat, orang perempuan yang bertakziah, hendaknya memberikan dorongan kekuatan mental atau menasihati agar orang yang tertimpa musibah tetap sabar dan tabah menghadapi musibah ini. Adab etika orang bertakziah antara lain sebagai berikut. 1. Menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal serta kesabaran bagi orang yang ditinggal. 2. Hindarilah pembicaraan yang menambah sedih keluarga yang ditimpa musibah. 3. Hindarilah canda tawa apabila sampai terbahak-bahak. 4. Usahakan turut melayati mayat dan turut mengantarkan ke pemakaman sampai selesai penguburan. 5. Membuatkan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Demikian diperintahkan Rasulullah SAW kepada keluarga suatu keluarga Ja'far ditimpa kematian. Hadis riwayat 5 ahli hadis kecuali Nasai. 4. Ziarah kubur. Ziarah artinya berkunjung. Kubur artinya kuburan. Ziarah kubur artinya berkunjung ke kuburan dengan niat mendoakan orang yang sudah meninggal dan mengingat kematiannya. Di antara hikmah dan ziarah kubur antara lain sebagai berikut. 1. Mengingat kematian. 2. Dapat bersikap zuhud atau menjauhkan diri dari sifat keduniawian. 3. Selalu ingin berbuat baik sebagai bekal kelak di alam kubur dan hari akhir. 4. Mendoakan si mayat agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosanya, menerima amal baiknya, dan mendapatkan ridhonya. Apabila kita mau berziarah kubur, sebaiknya adab dan etika wajib diperhatikan saat berziarah kubur, yaitu seperti berikut. 1. Ketika mau berziarah, niatkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hikmah dari ziarah kubur antara lain sebagai berikut. 1. Mengingat kematian. 2. Dapat bersikap zuhud atau menjauhkan diri dari sifat keduniawian. 3. Selalu ingin berbuat baik sebagai bekal kelak di alam kubur dan di hari akhir. Menerapkan perilaku mulia, kita sebagai muslim harus peduli dengan orang lain, terutama yang berada di sekitar kita. Ketika ada orang yang meninggal atau musibah lainnya, selayaknya kita harus memperlihatkan perilaku-perilaku mulia. Perilaku mulia dimaksud antara lain seperti berikut. 1. Segera mengunjungi keluarga yang terkena musibah kematian, mendoakan mayat, mengucapkan turut berduka kepada keluarga yang ditinggalkan. 2. Membantu persiapan pengurusan jenazah seperti memandikan, mengafani, menyolati, dan menguburkan. 3. Memberikan bantuan kepada keluarga korban untuk meringankan bebannya sesuai kemampuan kita. 4. Menghibur keluarga korban dengan ungkapan-ungkapan yang membesarkan hati dan nasihat tentang kesabaran dan ketabahan. Itu saja yang mungkin dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan dalam kata saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.